Bismillah, perkenalkan nama saya Rahmita Usman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang industri kertas di Indonesia. Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. Sebagian besar kertas di Indonesia terbuat dari pohon akasia, sebab pohon akasia memiliki serat berukuran pendek yang sangat mudah diolah menjadi bubur kertas. Serat yang digunakan biasanya alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Selulosa tersusun atas molekul glukosa rantai lurus dan panjang yang merupakan komponen paling disukai dalam pembuatan kertas karena panjang dan kuat. Sedangkan hemiselulosa tersusun atas glukosa rantai pendek dan bercabang. Hemiselulosa lebih mudah larut dalam air dan biasanya dihilangkan dalam proses pulping. Selanjutnya yaitu pembuatan bubur kertas. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan tak berserat atau bisa dikatakan sebagai bubur kertas. Sumber dari bahan baku pulp berasal dari tanaman berserat, namun tidak semua tanaman berserat dapat dijadikan pulp. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan pulp, yaitu wood dan non-wood. Dari kedua jenis ini, industri pulp dan kertas memakai bahan baku wood. Bahan baku wood juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kayu serat panjang, softwood, dan kayu serat pendek, yaitu hardwood. Kedua bahan ini akan menghasilkan jenis pulp yang berbeda pula. Kemudian untuk proses pembuatan pulp secara mekanis, menggunakan gaya mekanik untuk memisahkan fiber dari wood atau chip, cocok untuk kertas koran. Proses bleaching terbatas hanya mencapai kurang dari 70%. Selanjutnya yang secara kimia menggunakan bahan kimia dan biasanya disertai proses pemanasan. Cocok untuk kertas printing dan tisu. Proses bleaching hingga 92%. Kemudian semi kimia menggunakan gabungan antara proses kimiawi dan mekanik. Cocok untuk bahan karton box. Proses bleaching hanya mencapai 75%. Kemudian secara biologi. Secara umum, proses pembuatan kertas pada industri pulp menggunakan proses kimia. Proses kimia yang digunakan pada industri pulp adalah proses alkali Kraft. Selanjutnya yaitu wood preparation. Proses ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Potongan kayu dari hutan tanaman industri dengan panjang 2-3 meter dan diameter sekitar 30 cm diangkut dan ditumpuk di tempat penumpukan kayu sementara atau lockyard sekitar 3 bulan. Log kayu selanjutnya dikirim ke conveyor belt menuju alat pengupas kulit atau derbarker. Proses ini dinamakan derbarking. Kayu yang telah dikuliti lalu diumpankan ke chipper yang berfungsi memotong kayu menjadi serpihan kayu atau chip. Chip selanjutnya akan dikirim ke penyaringan utama atau main screening untuk memisahkan asep, oversize, dan pin chip. Chip yang berukuran standar akan dibawa ke conveyor untuk ditumpuk ke tempat penumpukan chip atau chip yard sebelum digunakan sebagai bahan baku di unit pembuatan pulp. Proses kedua yaitu cooking. Proses terpenting yang bertujuan melarutkan komponen lignin dalam kayu dan untuk menggunakan chemical dan panas. Untuk mendapatkan keseragaman kualitas pulp cooking, diperlukan kualitas chip yang baik dan seragam. Pada industri pulp, umumnya menggunakan proses alkali atau dikenal dengan proses Kraft. Proses cooking ini berlangsung di dalam vase atau besar bertekanan yang bernama digester. Chip akan masuk ke dalam digester bersamaan dengan chemical serta steam. Dalam proses ini, variabel suhu, waktu, rasio, dan konsentrasi chemical harus diperhatikan. Chemical yang digunakan dalam pulping Kraft dikenal dengan nama white liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. White liquor akan melarutkan lignin sehingga didapat fiber yang diinginkan. Lignin yang terlarut dalam white liquor tadi dinamakan black liquor karena visualnya memang berwarna hitam. Kemudian black liquor ini akan dikirim ke chemical recovery untuk direcovery menjadi white liquor kembali. Selanjutnya yang ketiga yaitu washing. Setelah proses cooking, tentunya pulp akan dihasilkan belum sepenuhnya bersih dari lignin yang terlarut tadi, sehingga dilakukan washing menggunakan washer, diffuser, atau press wash. Setiap industri memiliki tipe washer yang berbeda. Proses keempat yaitu screening. Setelah washing, maka diperlukan
screening yang secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Bahan-bahan yang dipisahkan pada screening adalah knot, mata kayu, sievers bundel dari 2 atau lebih berat, dirt, kotoran, plastik. Partikel yang dipisahkan dikonsentrasikan pada sebuah aliran sehingga mereka dapat dibuang. Proses yang kelima yaitu oxygen delignification. Setelah proses washing dan screening, maka dilakukan proses oxygen delignification yang bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih tersisa dari pulping, sehingga dapat mengurangi jumlah lignin yang masuk ke proses selanjutnya. Selain itu, proses ini juga dapat mengurangi konsumsi bahan kimia di dalam proses bleaching, sehingga mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses bleaching. Proses keenam yaitu bleaching. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan brightness, kecerahan dari pulp, meningkatkan kebersihan pulp, serta mengeluarkan kotoran. Prinsip dari bleaching ini adalah mengeluarkan sisa lignin untuk mendapatkan kecerahan pulp yang tinggi. Bleaching memiliki beberapa urutan proses atau sequence yang berbeda tergantung dari kecerahan yang diinginkan. Selain itu, juga tiap tahap menggunakan chemical yang berbeda. Sedikit catatan bahwa tidak semua pulp ini dilakukan bleaching, tergantung jenis pulp yang akan diproduksi. Contohnya untuk pulp yang digunakan untuk pembuatan kertas, kantong, semen, maka tidak diperlukan bleaching. Untuk beberapa industri menerapkan integrated mill, sehingga setelah proses bleaching akan dilanjutkan ke proses pembuatan kertas. Jika industri kertas yang tidak terintegrasi, maka pulp yang telah di bleaching tadi akan dilakukan proses pembentukan lembaran pulp yang siap dikirim ke tiap pabrik kertas. Kemudian proses pembuatan kertas. Yang pertama yaitu ada wet end, dry end, kemudian rewinder. Untuk wet end, proses persiapan pencampuran adiktif dan pembentukan lembaran kertas di mana kadar air yang terkandung masih cukup tinggi. Selanjutnya yaitu dry end atau proses lanjutan yang dapat mengeluarkan kandungan air yang tersisa. Kemudian ada rewinder, proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dari memotongnya dengan lebar tertentu. Untuk preparasinya yaitu menyiapkan campuran bubur kertas yang homogen. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Ada approach flow yaitu bertujuan untuk mengejarkan stok serta membersihkannya dari kontaminan, serta mengukur kebutuhan stok untuk setiap gramatur kertas yang akan diproduksi. Kemudian headbox. Stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu, juga headbox dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu forming. Selain itu juga wear berfungsi sebagai media drains air, sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Selanjutnya yaitu press part. Bagian ini akan membuat lembaran kertas yang menyisakan kadar air sekitar 35-40% saja. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada 2 roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran itu. Sampai bagian ini tahap wet end berakhir. Selanjutnya yaitu preparasi dari wet end. Yang pertama adalah repulper. Menguraikan lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Kemudian cleaning, memisahkan kotoran dengan melewatkannya pada alat yang berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan gaya sentrifugal. Kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu refining, mengkondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan, meningkatkan kotoran ikatan atas serat. Yang keempat yaitu proportioning dan blending. Proses ini sejumlah stok dan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari setiap jenis pulp yang berbeda. Kemudian ditambahkan sejumlah chemicals. Untuk approach flow dari wet end yaitu yang pertama adalah cleaning. Sama seperti proses cleaning sebelumnya, yaitu memisahkan stok dari kotoran berdasarkan berat jenisnya.
Yang kedua yaitu screen, memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Yang ketiga yaitu headbox. Headbox akan menyebarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Yang keempat yaitu forming, merupakan tempat pembentukan lembaran kertas di mana stok yang akan dikirimkan dari headbox akan disemprotkan di atas wire, sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Yang kelima yaitu press part, adalah lembaran yang telah terbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press part. Selanjutnya yaitu tahapan wet end, lembaran kertas akan melewati proses selanjutnya, diantaranya yang pertama drying. Karena properties kertas yang diinginkan adalah kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukanlah proses pengeringan di dryer. Pada proses ini lembaran akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Yang kedua yaitu kalender, berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan kaliper atau ketebalan sesuai standar. Yang ketiga yaitu pop reel, menggulung kertas hingga dapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang akan dihasilkan maka akan dicetak kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Kemudian untuk rewinder, yang pertama yaitu proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Tahap terakhir yaitu finishing. Pada proses ini, gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Selanjutnya yaitu penanganan limbah industri kertas. Yang pertama ada limbah gas, yaitu ada absorpsi, kondensasi, pembakaran. Untuk absorpsi merupakan proses melekatnya molekul polutan atau ion pada permukaan zat padat. Sedangkan kondensasi merupakan proses berubahnya molekul gas atau uap air menjadi cair gas pada suhu di bawah titik embun. Yang ketiga yaitu pembakaran, merupakan proses untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan dengan menggunakan proses oksidasi panas. Yang kedua yaitu limbah partikel, ada filter basah, dan program penghijauan. Filter udara bertujuan untuk menangkap debu atau partikel yang ikut keluar cerobong pada permukaan agar partikel tidak ikut lepas ke lingkungan. Kemudian yaitu cara kerja filter basah adalah membersihkan udara kotor dengan menyemprotkan air dari bagian atas alat, sedangkan udara yang kotor dari bagian bawah alat. Yang ketiga yaitu program penghijauan bertujuan untuk menyerap hasil pencemaran udara berupa gas, karbon dioksida, dan mengeluarkan gas oksigen ke lingkungan. Yang ketiga yaitu limbah cair, ada pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan tersier. Untuk pengolahan primer bertujuan untuk membuang bahan-bahan padatan yang mengendap atau mengapung. Tahapan pengolahan primer terdiri dari tahap-tahap untuk memisahkan air dari limbah padat dengan cara membiarkan limbah padatan mengendap atau mengapung. Yang kedua yaitu pengolahan sekunder. Limbah cair merupakan proses dekomposisi bahan-bahan padatan secara biologis. Yang ketiga yaitu proses pengolahan tersier dengan cara menghilangkan komponen organik dan anorganik yang terlarut. Yang keempat yaitu limbah padat. Limbah pabrik kertas dapat didaur ulang menjadi karton yang memiliki nilai jual tinggi. Karton hasil pengolahan limbah pabrik kertas ini disebut dengan kertas gembos. Baik, itulah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.